Halo semua, kembali lagi di Metodologi dengan saya Adi dari Metodologi Digital. Nah, jadi di sini kami mau sharing ya. Jadi kami ada kliennya itu minta bantu pasangin link lokal gitu. Jadi dari gedung A ke gedung B itu mau dihubungkan. Nah, di sini kami mau sharing ya proses kami bagaimana sih kami menentukan ketinggian-ketinggian yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti ini bisa teman-teman pahami video kami ini sehingga ketika teman-teman ada case atau masalah yang sama, teman-teman bisa atasi ya dengan cara yang simple yang kami sharing. Video ini dipersembahkan oleh Onidel, cloud VPS terbaik dengan performa tinggi, fitur lengkap, dan uptime hingga 99,99%. Didesain khusus untuk developer dan bisnis, Onidel menawarkan teknologi canggih, kecepatan optimal, serta harga transparan tanpa biaya tersembunyi. Buat akun sekarang dan rasakan performanya. Gunakan link referral kami di deskripsi dan klaim bonus double bandwidth transfer dengan mengajukan tiket ke Onidel. Nah, untuk mengetahui ketinggiannya, kita kan belum ke lokasi nih ya. Kita belum ke lokasi, jadi kita mau cek dulu dari aplikasi. Nah, aplikasi yang kami gunakan di sini namanya ESP Design. Jadi kita bisa mendesain berapa ketinggian alat yang dibutuhkan dan alatnya apa yang kita butuhkan. Nah, di sini dia pakai alat dari Ubiquiti ya. Nanti teman-teman bisa cari persamaan alatnya di Mikrotik misalnya. Kalau teman-teman mau pakai Mikrotik atau teman-teman mau pakai dari perangkat lain itu boleh juga. Jadi di sini ada lokasi pertama, lokasi kedua ya. Nah, ini adalah gedung utamanya ya. Teman-teman bisa klik kanan aja di sini lalu klik kiri di koordinat ini yang 028613. Oke. Lalu teman-teman di sini bisa add PTP. Nah, di sini teman-teman klik aja nih. Jadi ini titik pertamanya ya, titik pertamanya. Teman-teman bisa klik yang ini. Nah, supaya dia muncul. Lalu teman-teman paste enter. Nah, di sini teman-teman kasih misalnya gedung A ya. Gedung A. Nah, dari gedung A ini mau dikonekkan ke koordinat satu lagi. Koordinat satu lagi itu yang ini ya. Teman-teman klik kanan aja di sini di bagian yang merah ini, klik kanan, copy koordinatnya. Oke. Untuk copy koordinatnya klik kiri aja ya. Sini kita bikin namanya gedung B. Gedung B. Oke. Oke. Nah, ini gedung A. Ini gedung B. 0478. 0298. Oke. Ini ya yang benar ya. Nah, di sini ada auto product selection gitu. Dia dipakai langsung produknya ini air fiber ya. Kita nggak butuh air fiber ya. Air fiber mahal ya alatnya. Kita beli yang murah aja lah ya. Misalnya Power Beam 5AC gitu ya. Karena ini jaraknya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Nah, di sini teman-teman bisa tes ya. Lokasi di gedung A itu berapa tinggi. Biasanya kalau gedung itu kan satu lantai itu 4 meter ya. Kalau dia ada 3 meter berarti 12. 12 di atasnya teman-teman biasa pasang tiang gitu. Tiang 3 meter atau 4 meter. Atau bahkan ada tower juga. Biasanya kadang ada tower yang 10 meter, ada yang 5 meter gitu. Itu tergantung dari kondisi lapangan masing-masing. Nah, kebetulan di lapangan kami ini jadi ada gedung. Di atas gedung itu ada rooftop. Rooftopnya itu ada lagi tiang gitu. Jadi sekitar 15 meter lah kita bikin ya. Nah, kita lihat di sini ketinggian. Jadi kalau di gedung A itu lebih rendah dan gedung B itu lebih tinggi ya. Di sini gedung lebih tinggi. Nah, di sini nggak ada halangan nih. Jadi sini dia agak naik ke bukit aja nih lokasinya berarti. Tapi nggak ada halangan yang gimana-gimana di tengah. Jadi ini lebih gampang ya. Jadi kita kalau bikin set 10 meter juga ya, 10 meter ini nggak masalah lokasinya. Dan ini masih plong 662 Mbps. Nah, nanti teman-teman di gedung B itu waktu pada saat masang pegangan antena itu agak diturunin aja antenanya dikit gitu. Jadi agak posisinya agak ke bawah sedikit ya. Tapi sedikit aja gitu supaya dia dapat titik fokusnya dapat sehingga sinyalnya lebih bagus. Nah, kalau di case kita ini kita butuh ketinggian di gedung B itu sekitar 10 meter, di gedung A itu sekitar 18 meter. Nah, kalau gedung A itu kan udah bertingkat ya, ada 3 atau 4 lantai ya kalau nggak salah saya. Jadi kita pasang tiang 2 meter atau yang 3 meter pun udah beres ya. Jadi di atas gedung kita pasang tiang 3 meter itu udah oke. Lalu di gedung B-nya kita cukup pasang ya. Kalau nggak ada tempat, misalnya rumahnya itu rumah biasa gitu, teman-teman bisa naikkan tower 10 meter atau teman-teman bisa
cari tangki air. Biasanya di rumah-rumah tuh ada tangki air ya. Tangki air tuh biasanya ada yang sekitar 7 meter, 8 meter. Nah, di situ teman-teman bisa naikkan tiang sekitar 3 meter. Jadi di tangki air tinggal naikkan aja tiang 3 meter. Nanti tiangnya itu ditempelin ke tangki airnya. Nah, jadi itu lebih simpel ya. Kalau itu ada tangki air. Kalau nggak ada tangki air ya teman-teman bisa pasang tower yang kecil ya, 10 meter itu lebih oke. Jadi lebih gampang maintainnya daripada teman-teman itu pasang tiang. Ada tiang yang orang pasang 7 meter saya lihat ya, atau tiang dipanjangin gitu. Tapi saya kurang suka. Saya sukanya kalau nggak ada tower ya di tangki air gitu, supaya maintainnya juga lebih mudah dan gampang gitu. Oke, itu ya cara saya mengukur. Dan juga teman-teman jangan hanya berhenti di sini aja. Kalau teman-teman itu kalau bisa, kalau lebih bagus lagi, sebelum teman-teman kirim penawaran itu teman-teman harus udah tahu lokasinya atau ke lokasi gitu. Jadi kalau teman-teman cek ke lokasinya tuh betul-betul nggak ada halangan nggak gitu di tengah-tengah di sini ya. Nah biasanya di sini nih bagian yang krusial lah gitu. Kalau dia ada halangan itu agak susah kalau link point to point ini. Jadi kalau dia plong seperti ini dan di lokasi juga plong, berarti ya data ini udah bisa teman-teman gunakan gitu untuk ngirim penawaran. Nanti persamaan alatnya di sini kan kita pakai Powerbeam 5AC. Nah teman-teman nanti bisa pakai Mikrotik, misalnya Mikrotik LHG LHG XL atau LHG AP atau apalah gitu ya, teman-teman yang teman-teman cocok ya, yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Kalau kami biasanya untuk link point to point kami pakai Mikrotik ya, Mikrotik. Kalau access point kami baru nggak pakai Mikrotik, karena kalau access point Mikrotik itu kurang situ, berasa kurang canggih lah gitu ya. Access pointnya dari fiturnya kurang canggih, pancaran sinyalnya kurang canggih gitu. Nah kalau access point kami yang harganya murah meriah ya, kami pakai yang Ruiji AP720L, AP820L, atau Ruiji yang WP6. Tapi WP6 ini agak bermasalah di softwarenya ya, yang terakhir kami pakai. Jadi kalau WP6-nya itu enable bahkan bermasalah gitu. Jadi kami lebih bagus teman-teman beli Ruiji yang Enterprise series ya, yang 720L atau 820 itu bagus. Atau teman-teman kalau ada budget bisa beli yang Unify ya. Kalau Unify AP ya, Unify AP itu ya udah top-top semualah gitu. Udah desainnya juga bagus, performa alatnya juga oke gitu. Kalau teman-teman pakai Unify AP ya berarti udah bagus lah access point-nya. Tapi kalau untuk point to point kami jarang pakai Ubiquiti ya. Dulu sih pernah pakai, tapi kalau sekarang sudah ganti Mikrotik semua ya. Mikrotik aja deh gitu, lebih murah, lebih gampang juga cari alatnya. Oke, itu dia. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai point to point link, tulis saja kolom komentar, atau teman-teman bisa join grup Telegram Meteorologi Community. Di situ kita ada topik mengenai jaringan komputer ya. Ada nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga di situ berdasarkan pengalaman teman-teman juga ya. Saya yakin teman-teman juga yang nonton video ini punya pengalaman masang link point to point dengan jarak yang lebih jauh. Kalau ini kan jaraknya dekat aja ya. Dan ini bisa 1 kilo doang, dan bisa kalau dengan alat seperti ini dengan Powerbeam itu bisa 600 Mbps gitu. Ya, udah gede banget lah kalau udah segitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.